بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifahalukum teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 4. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema ke-8, subtema ke-1, dan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 3, teks tentang keadaan dan mata pencaharian penduduk, kemudian mengamati karakter anggota keluarga, dan pembelajaran yang keempat, keanekaragaman dalam keluarga, mengamati kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Nah, materi kita hari ini itu ya teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu teks tentang keadaan dan mata pencaharian penduduk. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Membaca teks tentang mata pencaharian penduduk. Keragaman mata pencaharian di lingkungan sekitar kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Saling menghormati keragaman mata pencaharian adalah salah satu wujud syukur akan keragaman. Nah, teman-teman, mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Kalian bisa membuka buku kalian yang ada di halaman 21. Nah, mari kita mulai membaca teks tentang mata pencaharian penduduk. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi DI Yogyakarta. Daerah Gunung Kidul memiliki pantai yang sangat menarik dengan ombaknya yang besar. Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan Kabupaten Gunung Kidul. Sebagian besar penduduk Gunung Kidul bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian penduduk yang lain bermata pencaharian di sektor lain seperti industri, pariwisata, pendidikan, dan sebagainya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin.
Kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang ada di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, misalnya pegawai, kemudian konsultan, pengacara, sopir, kemudian karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, itu ya teman-teman, teks tentang mata pencaharian penduduk. Nah, dari teks tadi ya yang sudah kita baca di halaman 21 dan 22, dari teks tadi kita bisa mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggalnya, karena tempat berbeda memiliki potensi sumber daya yang berbeda pula dan memiliki peluang pekerjaan yang berbeda pula. Penduduk suatu tempat dapat bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, dan petambang sesuai dengan lokasinya. Nah, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Ada yang bisa jawab? Teman-teman, bila suatu daerah memiliki penduduk yang pekerjaannya seragam, maka hal ini disebut sebagai mata pencaharian homogen. Namun, pada wilayah perkotaan, penduduknya jumlahnya lebih banyak dan aktivitas perekonomiannya lebih beragam. Kondisi ini disebut dengan mata pencaharian heterogen. Beragamnya mata pencaharian di kota karena kota menjadi pusat perekonomian dan jasa, sehingga berbagai layanan dapat ditemukan di kota. Misalnya, layanan kesehatan berupa rumah sakit dan layanan pendidikan berupa universitas. Beragamnya kegiatan ekonomi di perkotaan menyebabkan banyak penduduk yang datang ke kota dari desa untuk mencari pekerjaan dalam proses urbanisasi. Apa perbedaan petani di dataran rendah dan petani di dataran tinggi? Nah, teman-teman bisa menyimak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah petani pada dataran rendah menanam tanaman yang tahan terhadap paparan suhu tinggi, sedangkan petani pada dataran tinggi menanam tanaman yang sangat membutuhkan suhu ideal atau suhu dingin. Berikutnya yang kedua, petani pada dataran rendah lebih banyak menanam komoditi seperti padi, kelapa, pisang, singkong, dan jagung. Sedangkan petani pada dataran tinggi lebih banyak menanam komoditi seperti kentang, kubis, apel, stroberi, kopi, teh, dan apel. Berikutnya yang ketiga, lahan pertanian yang digunakan petani pada dataran rendah bersifat basah. Sedangkan lahan pertanian yang digunakan petani pada dataran tinggi bersifat kering. Yang keempat, lahan pertanian yang digunakan petani pada dataran rendah kebanyakan harus dibajak terlebih dahulu untuk menghasilkan hasil yang maksimal, sedangkan petani di dataran tinggi tidak. Kemudian yang kelima, lahan pertanian yang digunakan petani pada dataran rendah biasanya kontur tanahnya datar.
Sedangkan petani pada dataran rendah pada dataran tinggi, kontur tanahnya berundak dan miring. Nah, itulah penjelasan dari perbedaan petani di dataran rendah dan petani di dataran tinggi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Nah, sebutkan contohnya. Nah, yang dimaksud pekerja jasa adalah pekerjaan yang bukan menghasilkan barang. Contohnya adalah guru, polisi, kemudian dokter, dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman. Sudah kita jawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks tentang mata pencaharian penduduk. Nah, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengamati karakter anggota keluarga. Kakek Amir senang bercerita. Kakek Amir banyak bercerita tentang dirinya waktu masih muda, ikut merebut kemerdekaan. Saat kakek Amir bercerita, semua anggota keluarga Amir ikut mendengarkan cerita kakek. Anggota keluarga Amir memiliki ciri yang beragam. Beragam berarti bermacam-macam jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, teman-teman bisa mengamati keragaman fisik keluarga kalian. Boleh nanti dituliskan di dalam tabel halaman 28 ya. Amati keragaman fisik dalam keluarga kalian. Kemudian catatlah di dalam tabel. Nah, anggota keluarganya siapa saja. Kemudian apakah warna kulitnya berbeda? Kemudian apakah tipe rambutnya juga berbeda? Ada yang lurus, ada yang keriting, ya. Kemudian tinggi badan sudah pasti tentu berbeda pula. Silahkan boleh nanti dicatat pada halaman 28. Nah, teman-teman, itu ya. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu keanekaragaman dalam keluarga. Keragaman dalam keluarga adalah anugerah Tuhan yang pantas kita syukuri. Meskipun dalam keluarga ada ikatan kekerabatan, ada keragaman karakteristik antar anggota keluarga yang berbeda-beda yang harus juga kita hormati. Nah, seperti ini contohnya. Amir dan ayahnya. Amir mempunyai kegemaran bersepeda. Setiap berangkat dan pulang sekolah, Amir selalu mengendarai sepeda. Anggota keluarga Amir masing-masing juga mempunyai kegemaran. Kegemaran mereka tidaklah sama. Ayah Amir gemar berlari pagi. Suatu pagi di hari Minggu, Amir dan ayahnya berolahraga bersama. Amir bersepeda, sedangkan ayah Amir berlari kecil. Nah, teman-teman, di dalam anggota keluarga kalian tentu juga mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Coba kalian cari tahu kegemaran anggota keluarga kalian dengan cara mewawancarai mereka. Nah, kemudian bisa ditulis pada tabel yang ada di halaman 30. Nah, nama anggota keluarganya siapa? Ayah, ibu, kakak, adik, nenek atau kakek misalnya. Kemudian catatlah kegemaran mereka.
Nah, dengan cara mewawancarai mereka. Ada yang gemar membaca buku misalnya, ada yang gemar memasak. Nah, seperti itu. Bisa nanti dituliskan di tabel halaman 30. Nah, teman-teman, kita lanjut materi berikutnya kembali, yaitu mengamati kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan lingkungan sekitar kalian. Adakah di lingkungan kalian pasar tradisional seperti gambar tersebut? Apa yang dilakukan orang-orang tersebut di pasar? Di pasar terdapat penjual dan pembeli. Pembeli membutuhkan barang dari penjual untuk memenuhi kebutuhannya. Membeli barang kebutuhan di pasar termasuk kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi itu? Simak penjelasan berikut ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, itu yang dimaksud kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidup. Kemudian, macam-macam kegiatan ekonomi apa saja ya? Adakah yang tahu? Nah, berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, teman-teman bisa menyimak atau melihat beberapa gambar berikut terkait contoh dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambar berikut ini adalah contoh kegiatan produksi di sebuah pabrik. Nah, di situ pabrik tersebut ya memproduksi baju-baju ya yang dijahit oleh pegawai dari pabrik tersebut menggunakan mesin jahit. Nah, itu salah satu contoh kegiatan produksi di sebuah pabrik. Nah, berikutnya siapa yang pernah ke pelabuhan? Nah, yang pernah ke pelabuhan, apakah kalian pernah melihat peti kemas? Ya, peti kemas yang dibawa oleh kapal laut. Nah, di situ adalah salah satu contoh pelabuhan peti kemas tempat berlangsungnya kegiatan distribusi. Peti kemas ini berisi hasil produksi yang akan disalurkan ke tempat tertentu atau ke daerah tertentu. Karena kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, orangnya disebut distributor. Nah, misalkan barang produksi, hasil produksi misalkan dari Pulau Jawa kemudian dibawa ke Pulau Kalimantan, misalnya seperti itu menggunakan kapal laut. Teman-teman semuanya tentu pernah pergi ke restoran atau tempat makan atau mungkin warung ya, warung makan. Nah, kegiatan seperti itu
adalah namanya kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil dari produksi. Nah, orangnya yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Berarti, jika kalian pergi ke restoran kemudian makan, kalian disebut juga konsumen. Konsumen dari barang-barang yang dikonsumsi. Nah, itu ya teman-teman. Sudah paham bukan? Kemudian kita lanjut ke tugas untuk kalian hari ini. Nah, tugasnya adalah mengerjakan halaman 32. Ya, amati kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian, catatlah kegiatan ekonomi yang kalian temui di lingkungan kalian. Kemudian hasilnya diisikan pada tabel yang ada di halaman 32. Ya, aktivitasnya apa? Misalnya contohnya di situ adalah seorang anak membeli es krim di warung. Jenis kegiatan ekonominya apa? Jenis kegiatan ekonominya adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, kemudian catatlah nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian tuliskan kesimpulan kegiatan kalian tersebut. Itu ya teman-teman, tugas kalian untuk hari ini. Alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai dan semoga mendapatkan manfaat, ilmu yang barokah. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.